rumah masih ada beras? Udah ada beras? Ya Allah, ini tuh mau mati. Kasihan anak. Anak saya masih kecil-kecil. Takut, saya mah takut meninggal. Ini ada titipan rezeki ya dari Yayasan Sapa nih. Nilainya walaupun sakedik oge, jangan dilihat nominal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini studio petualangan Teh Mayang kedatangan tamu seorang janda cantik, baik hati, dan bodinya semok. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Mbak Namina saha? Mirna, Neng Mirna tuh yuswana seberapa tahun? 30. Baru 30 tahun. Anaknya berapa? 5. 5. Suamimu kemana sayang? Meninggal. Innalillahi. Meninggalnya karena apa? Sakit atau karena apa? Overdosis. What? Maksudnya? Minuman alkohol. Minum-minuman keras gitu? Sama Obat. obat terlarang. Nih buat kalian ya yang suka mengkonsumsi 5 anak yatim yang masih kecil-kecil, korbannya itu anak istri ya sayang ya. Terus kamu kerja di mana? Kerja di kantin sekolah. Bawa anak sekecil itu atau ditinggal? Yang 3 sekolah, yang 2 dibawa kerja. Terus majikannya nggak keberatan? Repot nggak? Repot. Harus ngasuh masih kecil ya? Mana masih kecil anak-anaknya ya? Baru berapa tahun yang bungsu? 3 tahun. Kermejehna ya. Apa yang dilakukan di tempat kerja? Datang jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Berarti bangun jam berapa? Jam 4. Ngurus dulu yang anak yang 3 sekolah. Terus ngapain aja tuh pas datang jam 6? Langsung beres-beres. Cuci piring, beresin kamar anaknya. Udah beres langsung ke kantin. Berapa dikasih upahnya? 60.000 sehari. Tapi makan dikasih nggak di sana? Alhamdulillah baik banget ya majikannya. Udah ada kerjaan minimal ya buat menyambung hidup ya sayang ya. Iya. Nih dengan 5 anak masih kecil-kecil, ongkos yang besar berapa? Besar 20. Terus? Yang kecil 5.000. Yang sekolah 2 5.000. Udah. Terus sisanya buat Anak yang jajan sama makan. Beli beras kan. 60.000 dibagi 20 yang besar, 5.000 yang kecil. Sisa berapa? 5.000 yang kan 2 orang. Yang sekolah. 30.000 berarti. Sisanya 30.000 dibeliin beras. Jajan yang anak yang kecil. Makan sama apa sayang? 30.000. Apa aja. Kadang masak apa? Yang ada. Kadang bikin Indomie 2 semua bebarengan. Di sangguan. Sini sayang, sini. Itu anaknya masih kecil-kecil. Tapi pada pintar-pintar ya? Dengan beban penderitaan seperti ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Kamu curhatkan? Susah. Nah, kemarin diceritain mah susah. Susahnya kenapa sayang? Gak mau? Susah. Oh iya, kan kemarin tuh Umi Lucy sama kita tuh memperjuangkan kamu ya. Kamu memang tidak meminta ya. Ini mungkin satu klarifikasi juga ya buat pemerintahan setempat bahwa Neng ini tidak memohon ya ke kita, tapi kitanya aja yang peduli gitu. Waktu kita ketemu pertama kali di rumah Umi Lucy ya, betul? Terus tiba-tiba inisiatif lah kita sama Umi Lucy
untuk laporan ke wakil rakyat gitu ya, namanya Pak Dewan Yuda. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, dengan instruksinya beliau langsung, Neng ini kan tidak punya rumah ya. Enggak, Terus selama ini hidup di rumah orang. numpang gitu. Terus rumahnya gimana? Layak huni apa gimana? Enggak. Udah mau Bocor. roboh, Bocor-bocor. Emang rusak Udah bener-bener. mau roboh. Kalau Udah kehujanan gimana? bocor. Terus kamu seneng nggak pas tiba-tiba ada dari pemerintahan datang Bajnas untuk memberikan kamu tanah? Iya seneng, alhamdulillah udah dibantuin. Jadi bisa Dede, sini sayang. Boleh nggak gendong? Sini. Ya. Ah, namanya siapa sayang? Kermejernanya beki jajannya. Ya Allah. Terus ngomong-ngomong, kemarin dapat kabar kamu tuh dirawat di puskesmas. ngedrop Kenapa ya? Sakit apa? lambung. Terus bayarnya gimana? Punya BPJS? BPJS udah nggak aktif kan, waktu itu kerja di pabrik. Punya KIS, cuman dipindahkan jadi BPJS berbayar. Jadi kemarin dirawat pakai umum. Soalnya Bayar berapa? 375.000 Berat gak bagi kamu? berat, Terus kamu punya uang dari mana? pinjam. Allahu Akbar. Nah, jadi ini ya. Kemarin tuh dikasih tahu bahwasannya yuk bikin SKTM yang ditunjukkan ke biaya rawat inap ya. Dan biasanya sih disetujui karena memang anggaran itu ada di pusat-pusat kesehatan. Tapi apa kata pihak desa ketika Teh Mayang mengarahkan yuk bikin SKTM biar Teh Mayang yang menghadap ke kepala puskesmas daerah tempat kamu? Katanya takut nggak bisa, tanyain dulu katanya. Tapi Dibilangin biar Teteh Mayang yang dibilangin. saya suka heran nah seperti ini ya. Kadang ketika orang curhat lalu kita posting, ya pihak-pihak terkait suka bilang, nah itu datang ke desa. Tapi sudah dilakukan, ini ada nih warga yang datang ke desa bilang tidak bisa. Coba dulu dong, gitu ya. Betul nggak? Enggak. Betul nggak? Kenapa kamu tuh saya kayak mau nangis? Kamu mau nangis kenapa? Baru santai dari mana? Kamu tuh kan lagi sakit tuh, badannya masih berebes. Kamu tuh ada apa? Curhatin aja. Enggak. Ada masalah apa? Nggak apa-apa, diseringkan aja. Enggak. Ada masalah sedikit. Masalah intern gitu. Pribadi. Iya, ya udah jangan disebutin aja di sini. Terus harapan kamu ke depannya kamu pengen apa? Pengen mas sehat. Pengen anak-anak sehat. Pengen ada rezekinya. Biarpun sedikit ngalir gitu. Makanya kemarin juga waktu pulang dari dirawat, udah tes saya mau kerja lagi besok. Tapi kayaknya badannya belum kuat. Ya, tapi mudah-mudahan besok udah bisa kerja. Masih lemes, masih greges ya? Suara juga udah habis. Iya. Udah suara kayak kodok suaranya juga ya. Sama nih Pak ya. Terus pengen usaha apa nih kalau misalkan ada tiba-tiba ada rezeki dari Allah? Pengen jualan lagi, kan dulu juga jualan. Jualan apa? Jualan itu apa? Snack. Kayak seblak gitu, warung seblak? Enggak. Apa ya, snack kayak snack ciki-ciki. Di sekolah apa di rumah? Keliling. Keliling. Digendong apa dijinggung? Pakai motor. Berat bagi kamu hidup jadi tulang punggung, jadi seorang ibu.
Sabar ya. Pasti suatu saat Allah akan berikan kamu kebahagiaan ya. Amin. Udah jangan nangis lagi. Allah yakin ke Allah bahwa Allah itu memberikan ujian sama kamu karena kamu itu wanita tangguh, wanita hebat, wanita yang mandiri, yang siap Amin. melewati dan menghadapi dunia yang keras ya. Apa yang bikin kamu sedih? Sedih teh, takut kemarin juga waktu sakit. Ya Allah, ini teh mau mati. Kasihan anak. Anak saya masih kecil-kecil. Takut, saya mah takut meninggal. Semoga panjang umur ya. Seandainya Allah berikan lagi jodoh, kriteria yang seperti apa yang kamu inginkan? Enggak muluk. Yang penting sayang sama anak-anak. Mau berjuangin anak-anak. Yang soleh ya, yang menerima kamu apa adanya, anak-anak, mau membiayai anak-anak. Tapi sampai detik ini sudah ada yang dekat atau memang belum? Sakit teh. Sakit kenapa sayang? Kebanyakan memang laki-laki bilang kalau seorang janda ditinggal meninggal itu adalah janda terhormat. Tapi kalau anaknya satu ya, kalau anak 5 suka bilang, ada yang bilang nggak? Kadang orang tuanya. Kadang orang tua yang gak setuju. Takut beban gitu mungkin ya. Udah dengan 5. Padahal kalau anak yatim yang kita jaga, kita rawat, kita biayain, insya Allah ya akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini nih ada titipan rezeki ya dari Yayasan Sapa nih. Meskipun sedikit, mudah-mudahan kamu bisa ngamodal. Kalau mau ngamodal apa ya? Uang sedikit mah mau ngamodal apa sayang? Cuma mau jualan cilok aja ke sekolah anak. Suruh bawa cilok ke sekolah. Masya Allah. Kamu bisa bikin cilok? Tapi anak yang SMA yang bawa. Jadi ke sekolah jualan. Beli aci aja 2 kilo, cabai 10.000 gitu ya. Masako apa tuh? Micin, uyah gitu ya. Jadi ciloknya yang enak ya. Iya. Jadi cilok Teh Mirna. Nanti dikasih resep sama saya Mayang ya. Ini tampilannya walaupun sakedik oge, jangan dilihat nominal, tapi lebih ke terima kasih sayangnya aja. Makasih. Ya, sama-sama. Sabar ya. Di rumah masih ada beras. Udah ada beras buat anak-anak. Suka kebingungan tiap hari, tiap malam, besok gimana jajan anak-anak, makan anak-anak. Tapi yakinlah, Ada rezeki. ada rezeki. Minta ke Allah, karena Allah itu maha kaya, Allah maha adil, Allah maha segalanya ya. Ya. Doakan juga suami yang sudah mungkin di alam barzah ya, supaya dilapangkan di kuburnya, husnul khatimah, dan terima di sisi Allah di tempat yang paling mulia ya. Dan Omat ya, jangan ada lagi yang mau mengkonsumsi apa sih? Alkohol murni. Bahaya. Obat-obat. Jadi suaminya itu meninggal karena overdosis dari obat-obatan terlarang. Ini salah satu bukti mungkin satu apa ya, pesan moral ya dari semua masyarakat ya, yang mungkin jadi janda itu karena yang meninggalnya itu ada yang ya seperti ini. Jadi jangan lakukan hal itu lagi, karena memang yang jadi korbannya itu anak istri, anak-anak lah ya.
Ya udah sekian dan terima kasih dulu ya. Nanti kita sambung lagi, nanti kita ke rumahnya karena ini mah di studio Yayasan Sapa dan Petualangan Teh Mayang. Jadi kalau mau curhat nanti Teh Mayangnya yang datang ke rumah. Kemarin tidak ada nih pas kita ke rumahnya. Rumahnya bener-bener dia tuh numpang, belum punya rumah. Mudah-mudahan dari pemerintahan yang sudah menjanjikan katanya mau membelikan tanah barang berapa tuh Mas ya? 5. Nggak tahu sih, tergantung harga katanya. Yang penting ada anak-anak untuk bisa berlindung, mendidik dan merawat anak-anak sampai anak-anak besar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan rezekinya untuk kamu lewat tangan dan dermawan siapapun itu. Nanti kita disambung lagi ya ngobrolnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.